Pemerintah berencana untuk memberikan tambahan insentif bagi kader posyandu karena kader posyandu adalah garda terdepan untuk mencegah stunting. Pemerintahan Presiden Prabowo terus berperang melawan stunting. Sejumlah program pun telah diluncurkan Presiden Prabowo, mulai dari makan bergizi gratis hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, rencananya kader posyandu akan mendapatkan tambahan insentif. Meski masih dalam pembahasan, namun kesejahteraan kader posyandu menjadi perhatian pemerintah, lantaran mereka adalah garda terdepan untuk mengatasi stunting. Nah ini Pak Menko, Pak Menteri, ada 1,5 juta kader posyandu. Saya kira ini perlu ada sedikit tambahan insentif. Alhamdulillah, terima kasih. Karena apapun itu kader posyandu itu adalah ujung tombak. Tadi sebenarnya ada sedikit berita baik dari Pak Menteri Keuangan. Tapi ini sebentar ya, mau kita konfirmasi dulu ya Pak ya. Saat ini angka stunting atau gizi buruk di Indonesia sentuh titik terendah sepanjang sejarah. Angka prevalensi stunting balita di bawah 20%, yaitu 19,7%. Ada 324.000 lebih kader kesehatan di seluruh posyandu yang mengawal gizi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dan putusan ini membuat polisi harus mengundurkan diri dan tak lagi berstatus anggota aktif Polri jika hendak menjabat di luar institusi Polri. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tidak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara nomor 114/PUU-23/2025 terkait gugatan atas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo saat membacakan amar putusan di ruang sidang utama MK Jakarta pada hari Kamis mengatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dua guru di Luwu Utara yang dipecat karena membantu membayarkan gaji guru honorer mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden memberikan surat rehabilitasi mengembalikan nama baik keduanya setelah menghadapi kasus hukum sampai tingkat kasasi. Dua guru asal Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal, kini bisa bernafas lega. Setelah berjuang 5 tahun mencari keadilan, dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara ini mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden memulihkan nama baik, harkat martabat, dan hak-hak Abdul Muiz serta Rasnal. Penandatanganan keputusan rehabilitasi hukum untuk kedua guru langsung dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Lanut Halim Perdana Kusuma Rabu malam usai kunjungan kerja dari luar negeri. Rasnal dan Abdul Muiz diberhentikan secara tidak hormat sebagai ASN karena 5 tahun lalu membantu 10 guru honorer yang tidak digaji dengan pungutan Rp20.000 per orang tua siswa. Niat baik justru membuat mereka berhadapan dengan hukum hingga persidangan sampai akhirnya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang beredar di media sosial dan juga kemudian Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal ini diantar ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini dan kemudian dari teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tadi datang mengantarkan ke DPR RI. Dan kami terima dan malam ini setelah koordinasi dengan Mensesnek kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada kedua guru ini. Dan kemudian kami selama 1 minggu terakhir ini berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada
Bapak Presiden dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada 2 orang guru dari SMA 1 ya, SMA 1 Luwu Utara gitu. Dengan harapan ini dapat mengembalikan nama baik beliau berdua. Apapun yang sudah terjadi itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bagaimanapun guru adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan, harus kita hormati, dan juga harus kita lindungi. Setelah kami bertemu dengan Bapak Presiden, alhamdulillah Bapak Presiden telah memberikan kami rehabilitasi, dan itu sebuah, saya tidak bisa mengatakan sesuatu kepada Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih kepada Bapak Mensesnek dan teman-teman Partai Gerindra. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan ini kami telah memperoleh keadilan sekarang dan direhab, kami punya nama baik. Terima kasih teman-teman media. Harapan ke depannya seperti apa Pak setelah mendapatkan rehabilitasi? Semua ke depan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap guru-guru yang sedang berjuang di lapangan, dan itu sekarang ini teman-teman ini selalu dihantui bahwa kalau kita sedikit berbuat salah selalu ada hukuman-hukuman yang tidak pantas. Pemberian rehabilitasi hukum ini diputus berdasarkan adanya aspirasi dari masyarakat di media sosial. Lewat rehabilitasi ini, otomatis nama baik serta hak 2 guru Luwu Utara ini dipulihkan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kecewa harga sewa yang terus naik dan adanya penyegelan sepihak dari Perumda Pasar Jaya, pedagang obat Pasar Pramuka lakukan mogok massal hingga aktivitas perdagangan lumpuh. Para pedagang meminta tarif sewa bisa ditinjau ulang. Suasana di Pasar Pramuka Matraman, Jakarta Timur mendadak riuh Kamis siang. Pedagang semula melayani pembeli serentak menutup kiosnya. Aksi boikot berdagang dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kegiatan penyegelan puluhan kios pedagang oleh Perumda Pasar Jaya. Para pedagang obat-obatan dan alat kesehatan memprotes penetapan harga sewa kios selama 20 tahun yang dinilai terlalu tinggi. Ketegangan pun sempat terjadi saat petugas Pasar Jaya menyegel dan menggembok salah satu kios pedagang. Para pedagang sebenarnya tidak mempersoalkan revitalisasi Pasar Pramuka, namun mereka ingin mendapatkan harga yang pantas dengan skema pembayaran yang tidak memberatkan. Penyegelan kios pedagang di Pasar Pramuka dilakukan Perumda Pasar Jaya bertujuan menertibkan mafia yang memiliki kios dan menyewakan kembali kepada pedagang lain. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Ya, ada saja akal pengedar obat terlarang menjalankan bisnis haramnya, salah satunya dengan berkedok menjual kosmetik di Tangerang Selatan, Banten. Warga yang resah melakukan penggerebekan dan menemukan ratusan butir obat-obatan terlarang. Inilah video amatir saat sejumlah warga membuka secara paksa sebuah toko kosmetik di Jalan Haji Sarman, Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, Banten. Bukan tanpa sebab, para warga ini geram lantaran toko kosmetik yang selama ini ada diduga hanyalah kedok yang ternyata menjual obat-obatan terlarang. Warga pun menemukan ratusan obat-obatan terlarang dari berbagai merek dan jenis. Meski begitu, sang pemilik berhasil melarikan diri. Warga mengaku resah karena ada sejumlah remaja yang berperilaku menyimpang usai membeli obat-obatan terlarang di toko kosmetik tersebut. Warga meminta polisi untuk aktif melakukan patroli, pengawasan, dan penindakan terhadap toko-toko yang disinyalir masih menjual obat-obatan terlarang dan minuman keras. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan.